perkenalkan, nama saya TH Duarisyonela Putri dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas MPIE dengan NIM 206200155. Nah, tujuan saya membuat video pembelajaran kali ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Teknologi Pendidikan. Yuk langsung saja lihat video selanjutnya. Baik adik-adik, nah sekarang kita akan mempelajari tema 5 pada subtema 1, pelajaran kedua. Nah, di sini ada 3 muatan mata pelajaran. Yang pertama, bahasa Indonesia, yang kedua, ilmu pengetahuan alam, yang ketiga, seni budaya dan prakarya. Nah, yang pertama, bahasa Indonesia. Nah, di sini peserta didik dapat menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dan juga menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Yang kedua, ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini adik-adik bisa menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar dan membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Nah, yang ketiga yaitu seni budaya dan prakarya. Nah, di sini adik-adik dapat memahami tangga nada dan menyanyikan lagu-lagu dengan berbagai tangga nada dengan iringan musik. Selanjutnya, sebelum kita membahas ke materi, sekarang adik-adik membuka buku tema 5 pada halaman 6 tentang jenis-jenis ekosistem. Nah, apa sih ekosistem itu? Betul, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, ekosistem terbagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri dari ekosistem air dan ekosistem darat. Nah, ekosistem buatan merupakan ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, secara garis besar bahwa ekosistem alami ini dibedakan menjadi 2, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Nah, ekosistem darat yaitu ekosistem yang lingkungannya utamanya atau fisiknya berupa daratan. Nah, ekosistem daratan terbagi menjadi beberapa bioma atau sekelompok tumbuhan dan hewan yang tinggal di suatu habitat pada suatu lokasi geografis tertentu. Bioma terbagi menjadi 6. Yang pertama, bioma padang rumput, yang kedua, bioma hutan basah, yang ketiga, bioma hutan gugur, yang keempat, bioma gurun, yang kelima, bioma taiga, dan yang keenam, bioma tundra. Yang pertama yaitu bioma padang rumput. Nah, tumbuhan ini terdiri atas tumbuhan terna dan rumput. Keduanya tergantung pada kelembapan. Dan hewan yang hidup di daerah ini contohnya jerapah, zebra, tikus, dan gajah. Kedua, bioma hutan basah. Nah, di hutan basah tropika terdapat tumbuhan yang khas. Contohnya liona atau rotan, kemudian kaktus, kemudian anggrek. Dan hewan yang hidup di daerah ini contohnya kera, burung, babi hutan, harimau, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, bioma hutan gugur terdapat di daerah yang mempunyai 4 musim: dingin, semi, gugur, dan panas.
Kemudian tumbuhan yang tumbuh di daerah ini sangat sedikit dan tidak terlalu rapat. Hewan yang tumbuh hidup di daerah ini contohnya rusa, beruang, rubah, dan burung pelatu. Yang keempat yaitu bioma kebun. Nah, tumbuhan yang hidup di bioma kebun contohnya kaktus, dan hewan yang hidup di daerah kebun yaitu kadal, ular, kalajengking, dan lain-lain. Yang kelima yaitu bioma taiga, hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Nah, tumbuhan seperti semak-semak atau tumbuhan basah sedikit sekali yang tumbuh pada daerah tersebut. Hewan yang hidup di daerah ini contohnya rusa besar, beruang hitam, atau burung-burung yang biasanya berimigrasi ke selatan pada musim gugur. Yang terakhir yaitu bioma tundra. Contoh tumbuhan yang hidup adalah sphagnum, tumbuhan biji semusim, tumbuhan kayu yang pendek. Nah, pada umumnya tumbuhan mampu beradaptasi dengan keadaan yang dingin. Hewan yang hidup di daerah ini contohnya rusa kutub atau beruang kutub, dan serangga yang terutama nyamuk dan lalat hitam. Kemudian ekosistem perairan dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Nah, ciri-ciri ekosistem air tawar yaitu cahaya yang kurang dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang, sedangkan hewan berbagai jenis ikan dan kerang. Contohnya nila, lele, kerang hijau, dan lain-lain. Sedangkan ekosistem air asin contohnya seperti bintang laut, kepiting, gurita, dan ikan karnivora. Selanjutnya kita masuk pada penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, di sini ada 3 golongan. Yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga omnivora. Nah, yang pertama herbivora adalah hewan yang pemakan tumbuhan. Hewan yang termasuk kelompok herbivora ada 3, yaitu bangsa burung, bangsa mamalia, dan bangsa serangga. Bangsa burung contohnya burung nguri, kakak tua, burung beo, dan lain-lain. Nah, bangsa mamalia contohnya kuda, kerbau, kambing, dan lain-lain. Bangsa serangga contohnya walang sangit, belalang, capung, dan lain-lain. Nah, hewan mamalia memiliki susunan gigi yang khas. Nah, gigi hewan ini terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Kemudian yang kedua, karnivora. Karnivora adalah hewan yang memakan hewan lain. Hewan mamalia ini memiliki taring yang tajam dan kuat. Hewan yang termasuk pada hewan karnivora ada 5, yaitu bangsa burung, bangsa serangga, bangsa mamalia, bangsa reptil, dan bangsa ikan. Nah, bangsa burung contohnya burung elang, burung raja wali, burung hantu, dan lain-lain. Nah, bangsa serangga misalnya nyamuk dan laba-laba. Bangsa mamalia contohnya harimau, singa, serigala, dan lain-lain. Bangsa reptil contohnya komodo, bunglon, cicak, tokek, dan lain-lain. Bangsa ikan contohnya hiu, arwana, dan
piranha. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Nah, kelompok hewan yang pemakan segalanya, yaitu tumbuhan, daging. Dan hewan mamali ini memiliki susunan gigi, gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Nah, contohnya ayam, orangutan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita memasuki pada materi tangga nada mayor. Dalam teori musik, skala mayor atau tangga nada mayor ini adalah F1, tangga nada mayor diatonik. Nah, skala ini tersusun 8 not interval, yaitu 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Nah, tangga nada mayor memiliki ciri-ciri. Yang pertama, riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, biasanya ini diawali dan diakhiri dengan nada do. Dan yang keempat, pola intervalnya yaitu 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Nah, lagu-lagu yang menggunakan tangga nada mayor ini contohnya Potong Bebek Angsa, Burung Kakak Tua, dan Cicak-cicak di Dinding. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Cicak-cicak di Dinding bersama-sama. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Setelah kalian mempelajari jenis-jenis ekosistem, penggolongan hewan berdasarkan makanannya, tangga nada mayor, dan sudah menyanyikan lagu Cicak-cicak di Dinding secara bersama-sama, nah saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat deskripsi tentang hewan yang telah kalian ketahui. Nah, tuliskan nama hewan di bagian bawah gambar. Kemudian, carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan tersebut. Setelah itu, kalian kumpulkan melalui via WA. Adik-adik, alhamdulillah kita sudah mempelajari banyak ilmu pada kesempatan kali ini. Saya mohon undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada saat menjelaskan. Malah kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.